Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Vivi Arnita. Saya Dewi Safitri. Saya Riniasari Oktavira. Dan saya Wiwin Suhartini. Di sini kami akan mewawancarai seputar kewirausahaan. Seorang pengusaha muda sekaligus dosen. Berikut profil beliau. Nah, itu tadi profil sekilas Ibu Tiara. Selanjutnya, berikut proses wawancaranya. Gimana latar belakang atau motivasi Ibu mendirikan usaha yang dijalani sekarang? Awalnya sih kalau latar belakang itu kita kan karena apa kayak gitu kan, motivasinya juga gitu kan, karena apa. Kalau ibu emang udah suka ya, kalau usaha itu kan kita harus ada ini kita dulu, apa ketertarikan kita kayak gitu kan. Nah kebetulan ibu ngajar di kewirausahaan kayak gitu, jadi kami semua tuh dosen-dosennya rata-rata punya usaha kayak gitu juga kan. Jadi kebetulan gitu akhirnya ibu buat usahanya, ibu senang kuliner kayak gitu kan, tertariknya di situ. Jadi karena juga orangnya suka jajan ya, dari situ kan buka apa ya, buka lah itu tadi. Kalau ibu dulu buka seblak ya, khas Bandung kayak gitu tuh kan. Kemudian tambah menu lain kayak gitu yang mendukung lah kayak gitu. Jadi tujuan apa yang Ibu ingin capai dari usaha yang Ibu jalan sekarang? Pastinya kita kan pengennya berkembang ya kan, ada target seharusnya ibu setahun ini harus sudah punya berapa cabang ibaratnya gitu kan. Cuman kemarin karena kendala kebetulan pula ini tahun ini bu baru diangkat kan, jadi agak sibuk, jadi itulah mengurusnya tadi kan. Padahal tahun ini seharusnya udah gimana ya, 3 gitu ya kan, kalau bisa di sini gitu kan, udah ada targetnya gitu. Cuman ya gitu balik lagi ke ini kita apa namanya, pelaksanaannya kan dalam biasa tuh kan, kalau kita perencanaannya udah tek kayak gini, ternyata di jalan di lapangan oh ada kendala gini gitu. Jadi insya Allah segera kayak gitu kan. Siapa saja pelanggan dari usahanya? Ini ya apa namanya, apa sih namanya, semuanya gitu ya, dari anak-anak ya ada, orang tua ada. Jadi dia nggak ada pakai segmen pasar. Kalau segmen pasar kan ada yang misal hanya untuk anak-anak muda kayak gitu kan, ibu enggak. Soalnya makanannya memang makanan yang bisa dimakan oleh semua kalangan ibaratnya gitu ya, orang tua juga bisa kayak gitu. Ibu banyak rata-rata bisa gitu. Kalau masalah atau kesulitan apa yang dihadapi dari usahanya? Kalau ibu kemarin ya yang waktu buka di ini ceritain di Bangun Jaya kayak gitu ya, kita itu apa ya, banyak pesaing seperti itu kan. Nah itu di situ tuh kita mulai ini lah kan, harus pandai inovasi kayak gitu. Kalau usaha itu kan kayak gitu, jadi ya pandai-pandai aja lah, nyari peluang dan tahu nih, oh kayaknya udah nggak itu bu, ngerasa kan kayaknya di sana udah nggak bisa pindah, cari kita tempat itu memang menentukan sih gitu kan. Kan kalau kita membuka usaha itu memang ada teorinya kayak gitu kan, harus ditengok dulu tempatnya, kayak produk kita gimana bisa diterima nggak di situ. Tapi kalau produk ibu bisa waktu itu di sana ya, banyak yang ini yang nyari kayak gitu kan. Cuman karena kita punya ini ya, kayak bisa menimbang kayaknya nggak deh kayak gitu kan, dalam waktu berapa bulan kok nggak ada ini gitu kan. Jadi di usaha yang Ibu jalani sekarang udah ada berapa banyak karyawan? karyawannya ibu masih pakai kadang dua kadang satu kayak gitu. Cuman kan seharusnya kalau banyak cabangnya pasti banyak itunya kan. Kalau kemarin kan 2 kayak gitu kan. Nah seharusnya kalau kita mau buka usaha itu emang pakai tim, nggak bisa sendiri gitu kan. Ibaratnya ibu bisa buka seblak, buka minuman, nanti ada nih bagian packingnya, bagian ngebrandnya gitu ya kan. Ini kalau ini kan masih ibu semua sendiri gitu. Jadi itu kesulitannya lumayan sulit juga. Pas kita lagi sibuk akhirnya terkendala itu ibu kan kayak gitu. Sering lagi ngajar
tiba-tiba ini kendala di bahan, kendala di apa, kita sendiri yang ngurus emang. Ancaman apa saja yang dihadapi usaha ibu selama dari buka sampai sekarang? Ancaman apa ya? Pas pandemi itu awal-awal ngaruh juga sih, orang kayaknya mulai tak jajan kayak gitu kan. Terus tapi lama-lama ini lagi udah mulai dicari lagi. Kalau ibu misalnya tuh itu sih memang pesaing yang memang bikin kita gimana sih kita biar bisa bertahan gitu kan. Itu kan jadi ancaman kita nih tiap hari, aduh kok nggak ada ini, kok nggak ada perubahannya kayak gitu kan. Itu ke pesaingnya itu seperti apa ya gitu yang berpengaruh sama usaha ibu? Makan itu banyak banget kalau yang di sana ya, makan itu banyak banget dan mungkin orang suka mencoba-coba kayak gitu kan. Kadang ada yang baru, jadi kita terpengaruh gini, itu ada makanan viral gitu kan, jadi orang mulai kayak gitu kan. Nanti udah agak lama baru stabil ya mulai ini lagi sih, balik lagi. Kalau yang udah jadi pelanggan setia seblak gitu ya, itu tuh pasti nyari gitu kan. Kayaknya cuma bentar aja itunya waktu ada makanan-makanan baru kayak gitu. Kekuatan dari usaha ini sehingga terus tetap dilanjutkan sampai sekarang. Kalau apa tadi, kelemahan Dan kekuatan. Kalau kekuatan, ibu tuh orangnya suka yang beda gitu kan, maksudnya buka usaha tuh yang apa sih yang dia dulu kan ibu di Jogja lama gitu ya kan, jadi udah nyobain ini kayak gitu kan. Jadi kebetulan senang seblak, jadi memang seblak itu benar-benar dirasain ya, dari satu tempat ke satu tempat lain sampai yang ke Bandung juga gitu udah. Jadi seblak itu enaknya kayak gini kayak gitu kan. Nah itu menurut ibu sih kekuatan, karena apa, ibu juga udah pernah ngerasain. Ibaratnya kita sebelum itu kan udah survei dulu nih kayak gitu. Nah bukan hanya asal ikut-ikutan viral kayak gitu kan, misal makanan ini kayaknya bagus nih buka, tapi kita belum pernah ngerasain bener-bener kayak gitu kan. Kalau ibu itu jadi kekuatannya di situ. Terus apa lagi, terus lama-lama orang juga udah biasa sih sama lidah masyarakat gitu kan. Awalnya emang susah ya memperkenalkan makanan yang dia itu belum tahu. Itu ketika ibu buka di DU itu kan kayak gitu ya, apa sih ini gitu kan. Terus kalau jadi kelemahannya ya mungkin orang yang nggak mau nyoba dulu sih. Kadang ada kan ngomong apa sih itu gitu kan. Seharusnya nyoba dulu gitu kan, baru nanti dia tuh tahu kayak gitu. Kadang dia dari namanya aneh malah jadi ini juga sih, apa sih kayak gitu kan. Tapi ada juga orang yang namanya aneh, dia malah penasaran kayak gitu kan. Dia nanya apa sih seblak itu kayak gitu, misalnya kayak gitu kan. Terus dari sistem pemasarannya ibu seperti apa? Pemasarannya kemarin tuh lewat, karena di kampung kita ini kan masih kuatnya Facebook, sosmednya masih Facebook, terus pakai itu aja sih, spanduk kayak gitu aja. Belum nggak pakai ini. Pakai Facebook, pakai fanpage juga kayaknya sempet. Tapi ini masih kayak belum sempurna banget waktu itu kan. Jadi katanya itu tuh bisa ngejangkau orang mana aja gitu, nggak perlu teman-teman kita yang kan ibu sebenarnya nggak aktif di Facebook. Jadi kesulitan ketika mau buka usaha, terus orang kan nggak tahu siapa kayak gitu kan. Tapi lumayan susah tuh membangun itu gitu kan. Kalau kita orangnya aktif di FB, kalau di sini ya khusus di sini, kalau di Pasir beda lagi nih nanti kalau buka usaha di sana gitu kan. Kalau di sini kayak gitu, jadi kita dikenal dulu tuh di Facebook, baru orang tuh mulai ini. Ibaratnya lebih banyak orang yang kalau kita udah dikenal duluan, ya kan, daripada kita orang baru kemudian masuk ke sosmed itu gitu kan. Agak susah. Jadi ibu lewat karyawan-karyawan ibu kan, misal karyawan itu apa, tolong diposting kayak gitu. Itu lagi caranya masyarakat. Kadang lewat promo kalau hari Jumat gitu, Jumat berkah gitu kan. Nanti kalau ada yang baca apa gitu kan, untuk menarik juga kan kayak gitu. Bu, atau ide gitu untuk masukin menu baru ke dalamnya, Bu? Ada. Jadi ibu kan kemarin, ibu tuh gimana ya orangnya, kalau ngelihat sesuatu yang kayak ada kayaknya ini bagus, kayak seblak itu ibu tuh sebenarnya pingin bikin produk yang keringnya gitu kan. Gimana caranya nanti dimasukkan, pokoknya sampai bisa punya kode nya kayak gitu kan, ada ininya. Pinginnya tuh disebarluaskan lagi gitu, bukan hanya untuk di daerah sini aja, pinginnya kayak gitu. Selain seblak itu nanti mau pakai produk lain lagi, kayak makaroni apa kayak gitu, memang ada rencana kayak gitu.
Jadi seblaknya itu bukan hanya dari kerupuk, dari makaroni, tapi nanti mau dikembangkan lagi dari kayak misal bakso keringnya kayak gitu kan. Kalau sampai sekarang apa namanya toko ibu atau ruko ibu tuh udah ada berapa gitu atau maksudnya masih itu aja gitu? Sebenarnya nggak pakai nggak ruko ya kan, Iya. masih outlet kayak gitu, masih kecil kayak gitu kan. Ya kemarin 2 gitu kan, cuman ya itu terkendala tadi karena waktu juga gitu kan. Jadi masih itu satu kan, ini baru mau buka lagi insya Allah lah segera gitu kan, masih diurus-urusnya lagi. Apa juga kendala di yang itu kan agak rusak, jadi mau diperbaiki dulu, direnov dulu, baru mau diinikan lagi. Jarak lokasinya berjauhan? Jauh, itu cukup jauh, jadi berlatar belakang apa ya, tolak belakang gitu, yang satu ke sana yang satu ke sana kayak gitu. Jadi itu makanya memakan waktu gitu kan, harus benar-benar diurusnya. Jadi ibu kalau udah fokus di sana ke kampus nanti susah gitu. Kalau udah fokus ke kampus ya itulah jadinya agak ke ini sedikit ya, agak nantilah dulu kayak gitu kan. Cuman ibu membagi waktunya kayak gitu. Kalau di kampus lagi sibuk, ibu ke sana. Kalau lagi di kampus lagi sibuk, ibu ngurus kampus dulu gitu kan. Memang kan karena itu profesi kita, jadi itu yang didulukan gitu kan. Seharusnya kalau kita mau mengembangkan usaha itu emang ada orang di tangan kanan kita ibaratnya kayak gitu kan ya. Cuman kan karena ini usahanya masih belum benar-benar besar banget, jadi kayaknya masih bisa lah sendiri kayak gitu kan. Kayak gitu. Kira ibu ada nggak mau apa kerja sama orang lain gitu? Entah sebagai pemasoknya atau Oh ada, kalau kayak gitu ada. Kalau ibu itu kan karena ini makanan khas Bandung, kalau ibu memang ngambilnya langsung dari sana. Udah ada kemarin juga pemasoknya langsung dari sana gitu, kayak bumbunya, bukan bumbu ini ya, bumbunya memang buat sendiri, bumbu yang tambahannya, kemudian bahan bakunya kayak gitu. itu pengirimannya paket atau ibu datang sendiri ke sini? Paket, udah pakai paket. Kayak ekspedisi gitu, harus banyak gitu kan, berapa puluh kilo gitu sekali. Ini kayaknya nanti lah mungkin, insya Allah kalau ada waktu yang dilanjutkan lagi gitu kan. Kemarin itu terkendala itu. Jadi gini Bu, kami kan ada rencana, ada ide usaha tuh mau buat minuman, tapi dia es kelapa, cuman ada variannya. Itu menurut Ibu gimana Bu? Kalau untuk dipasarkan di tempat kita ini? Variannya gimana dulu? Kayak es kelapa nanti ada es kelapa rasa durian, rasa mangga, buah naga gitu. Bagus sih, cuman gini, kalau kita mau buka usaha itu ini dulu apa ya namanya, tes pasar dulu kayaknya. Nah itu dicobakan dulu nih, mana nih yang orang suka gitu loh. Ke pasar dulu kalian nyoba, maksudnya ke pasar itu perkenalkan kalian mau buka di mana, misal di kampus gitu ya, sekitaran kampus. Coba kayak kasih gratis dulu nih, pilih yang mana, nanti mana yang paling banyak di inilah mau yang rasa durian, berarti coba lagi besoknya gitu kan. Ya nanti kalian dari situ bisa memutuskan, oh kayaknya banyak deh yang lebih disukain, misal rasa durian kayak gitu. Soalnya kalau enggak gini, kalau ini ibu kebetulan sampingan sama orang jual es kelapa gitu kan, dia tuh ini juga ada dibuatnya rasa susu, dibuatnya rasa melon kayak gitu dari marjan gitu kan. Jadi ternyata banyak anak-anak suka dari situ tuh kan. Anak-anak minum air kelapa tapi sambil ada sirupnya kayak gitu kan. Ternyata pas ibu minum juga, oh iya kreatif juga mas ini kayak gitu kan. Orang ini kan selama ini kan cuma taunya kasih gula merah, kasih susu gitu kan. Kalau ini ada kayak gitunya. Itu bagus sih kalau kalian kayak gitu, coba dulu gitu kan. Jadi jangan kita tuh langsung blek gitu, kaget gitu nanti pas orang ternyata nggak suka kayak gitu kan. Ibu kayak buat boba lah gitu kan. Boba itu setelah ini baru kita tahu, oh ternyata orang-orang lebih suka yang rasa coklat gitu. Yang rasa lain itu cuma penambah, pendukung kayak gitu kan. Kayak rasa coklat tuh paling kenceng kalau di ini ya, kalau minuman, sama rasa taro kayak gitu. Ibu nggak ngambil kayak rasa buah-buahan tuh, orang masih kurang ini kayak gitu kan, kurang dicari kalian kayak gitu. Nah coba juga gitu kalau mau air kelapa kayak gitu boleh. Cuman kadang-kadang kan tergantung ya di mana mau itu, kita harus survei dulu, survei orang-orang sekitar itu kayak gitu kan. Kalau yang minum nanti siapa segmen kalian, mahasiswa atau orang tua kah atau umum kayak gitu kan. Umum tuh ada tuh nanti umur berapa sampai berapa kayak gitu kan. Kalau ibu kan nggak pakai itu kan, nggak pakai segmen pasar gitu, semua orang bisa makan kayak gitu ya, kecuali anak-anak masih kecil-kecil gitu pun. Tapi kadang suka kok anak-anak umur 6 tahun gitu kan,
pas makan seblak ya dibuat aja nggak pedas gitu, suka orang itu gitu. Jadi ibu nggak pakai segmen karena di situ gitu. Tapi kalau es kelapa kan misal kalian mahasiswa ya yang buatlah yang unik-unik kayak gitu mungkin suka gitu kan. Cuman kalau mau bisa diminum juga sama orang umum, entah orang-orang yang lewat ya, kalau bukanya di sekitar kampus kan buat aja memang ada varian itu, tapi buat lagi pilihan, menu pilihan kayak gula merah kan orang yang udah biasa itu ya gula merah, susu kayak gitu. Pokoknya kita tuh kalau udah usaha tuh pasti pengen lagi apa lagi ya, buka apa lagi ya kayak gitu. Kayak ini ya apa namanya kayak makin berkembang gitu loh keinginan kita, ini kita, kepuasan kita untuk menciptakan produk tuh. Oh, kayaknya ini bagus, kayaknya ini gitu. Enak loh kita kasih apa yang kayak karyawan pada umumnya gitu kan, dapat apa gitu kan. Kalau makan iya silakan tinggal diambil apa yang dijual di situ, boleh kak, boleh kan ini kan gitu. Biar dia itu loyal sama kita gitu kan. Cuman kadang-kadang udah dari awal sih sebenarnya ketika mau merekrut karyawan tuh dibilang jangan ini, kakak maunya yang kayak gini nih, karyawan ini yang kayak gini, dia memenuhi standar ini. Iya sanggup katanya. Kan langsung kakak kasih tahu pahit-pahitnya gitu ya kan, ini berat kayak gitu kan, karena kita masalah masakan. Jadi kadang orang ada komplain ya kan kalau nggak cocok ini ya, iya kak mau belajar ya gitu kan. Cuman itulah udah berapa kali ganti terus itu kan, kendalanya di situ juga. Jadi kita mau mengembangkan produk itu ganti orang lagi gitu. Jadi kayak yang benar-benar memang harus kita sendiri yang kayak masalah bumbu itu memang harus kita siang ya deh. Kalau yang bisa dipegang karyawan itu yang cuma yang apa ya, yang tinggal meneruskan aja gitu, yang tidak merubah rasa punya kita kayak sebelah kemarin kan kayak gitu kan, kendalanya udah sebenarnya pas yang di kakak orang udah seneng nih dengan standar ini gitu kan, pas ini kan ke karyawan banyak kurang ini kurang itu pasti yang buat gitu kan. Jadi ya banyak juga yang komplain kok beda, kok terlalu ini terlalu itu gitu kan. Dan itu nggak berani, mereka itu pelanggan itu baru berani bilang itu nanti terakhir ketika loh mana karyawan yang itu gitu udah keluar, oh iya kak sebenarnya dia orangnya gini, kurang ramah kurang apa, baru diin gitu kan, baru kita tahu kan. Yang harus sih kita nyari karyawan yang benar-benar itu. Ada orang kalau nggak ramah kan ngaruh tuh ke usaha kita, jadinya malas habis itu mbaknya judes apa gitu kan. Sedangkan kita yang punya usaha itu pasti kita gimana sih caranya biar orang tuh mau balik lagi kayak gitu kan. Kita pasti sama orang tuh ini ya, ini oh gimana kalau ada yang komplain kita terima kayak gitu kan. Malah pasti pegang karyawan, nah itu jadi juga. Jadi kalau besok membuka usaha itu mendingan kita dulu terjun di situ gitu kan, berapa bulan megang gitu kan. Kalau mau ada karyawan itu cuma sebagai apa yang pendamping, maksudnya dia yang ini aja bantu. Kalau yang utamanya kita gitu. Tengok juga usahanya apa. Coba kalau usaha kemasan kan kita udah ini sendiri sih, dia tinggal masarkan itu gampang ya. Cuman kalau yang harus masak pakai masak buat dulu gitu kan, kayak boba, kayak minuman kelapa itu harus ada standar ininya gitu kan, misal takarannya apa ngaruh itu soalnya kayak gitu. Kalau kayak boba juga kayak gitu kan, kalau tinggal bapaknya ada nanti yang kurang manis katanya kayak gitu kan, yang bobanya kurang ini gitu. Kayak itulah emang di situ jadinya ini ya. Nah, dari ngobrol bareng Ibu Tiara ini, kita dapat mencontoh beliau Suka kuliner, beliau membuka usaha terkait kuliner dan minuman yaitu seblak dan boba. Jadi, kenapa Ibu Tiara memilih makanan tersebut? Karena ia melihat peluang yang tersedia. Di mana di sekitar tempat tinggal Ibu Tiara ini belum ada makanan dan minuman yang seperti itu. Nah, di sela-sela kesibukan beliau dalam menjalankan usaha tersebut, beliau tetap menjalani dan mendahulukan tanggung jawabnya sebagai seorang dosen. Nah, jadi untuk kita yang suka makan-makan, intinya yang suka kuliner, kita bisa salurkan kesukaan kita tadi. Oleh karena itu, kita sebagai anak muda harusnya kita bisa mencontoh cara berpikir Ibu Tiara ini. Apapun yang kita suka, kita
sebisa mungkin kita salurkan yang kita sukai itu tadi. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga dapat meningkatkan motivasi kita dalam Berwirausaha. wassalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.